Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jika dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang pengetahuan aplikasi Microsoft Publisher secara teori, maka dalam video kali ini, video berikut ini adalah berupa video tutorial bagaimana cara atau langkah-langkah mengoperasikan aplikasi publisher dan membuat karya bahan cetaknya. Anak-anak, dalam mengawali untuk mengoperasikan aplikasi ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu apabila di komputer kalian itu sudah diinstal aplikasi Microsoft Office, maka tentu saja di dalamnya sudah ada aplikasi publisher tersebut. Nah, caranya kalau di komputer Office 2013, maka caranya bisa dilakukan dengan klik Start, kemudian pilih All Program, kemudian klik Microsoft Office, kemudian klik Microsoft Publisher. Bisa juga langsung klik shortcut yang ada di sini anak-anak. Biasanya ada shortcut seperti ini. Nah, jika aplikasi publisher Anda sudah diinstal, kemudian di copy ke desktop, maka tinggal klik icon yang ada atau shortcut yang ada di sini. Nah, berhubung ini Ibu menggunakan Office 2016, maka langkahnya adalah klik Start seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada icon Publisher 2016. Nah, ini tinggal klik saja. Kalau misalnya tidak ada sini, mungkin di daerah sini sampai ke bawah, mungkin juga akan ada. Jadi, karena ini sudah ada di sini, maka kita klik shortcut atau icon yang ada di sini. Kita klik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Microsoft Publisher. Anak-anak, aplikasi Microsoft Publisher itu juga merupakan paket terpadu dari Microsoft Office, seperti yang sudah Ibu ceritakan pada video-video sebelumnya. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk memulai, kita lihat di sini ada fitur dan ada built-in. Jadi ada dua fitur di sini. Yang pertama ada fitur ini, kemudian ada built-in. Nah, jika Anda ingin membuat karya itu dengan kreativitas sendiri, dengan keinginan sendiri, misalnya gambar juga buat sendiri dan sebagainya, pokoknya kreativitas yang diinginkan sendiri, maka bisa langsung klik di sini, ya klik fitur, kemudian pilih blank dokumen. Ya. Kemudian jika kalian ingin membuat karya yang sudah ada desain template-nya, maka bisa diklik built-in. Nah, maka di sini sudah ditampilkan berbagai macam desain dari bahan cetak yang akan kita buat. Jadi di sini banyak sekali, ini sampai ke bawah banyak ya. Di masing-masing bahan cetak ini di dalamnya sudah ada desain template yang tinggal kita pilih mana yang akan kita gunakan. Nah, ini. Jadi misalnya seperti ini, maka ini di sini sudah disiapkan ada misalnya membuat iklan. Jadi sebenarnya anak-anak, aplikasi publisher itu kan sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya bahwa ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat karya bahan cetak. Nah, diantaranya ada iklan ini ya, kemudian sertifikat
penghargaan, kemudian ada banner, ada brosur, ada kartu bisnis card, ini kartu nama gitu ya. Dan semuanya yang ada di sini, ada katalog, ada email, ada menu dan sebagainya, semua ada di sini. Nah, jadi ini kita akan memilih bahan cetak apa yang akan kita buat atau kita kreasi. Misalnya ini iklan anak-anak, kita pilih salah satu dari iklan. Maka kita klik iklan. Nah, ini berarti ada built-in templates. Jadi di sini sudah disediakan desain template berbagai macam model. Mana yang sekiranya ingin digunakan atau yang ingin kalian buat, ya tinggal pilih salah satu dari model ini. Tapi jika kalian ingin membuat tapi tidak sama dengan model ini dan berkreasi sendiri, maka silahkan pilih tadi yang blank, yang masih kosong sehingga kamu bisa mendesain sendiri. Nah, ini saya contohkan. Yang pertama kita pilih misalnya yang ini. Kita membuat seperti ini. Kita klik iklannya, kemudian di sini di bawah ini ada tombol create. Jadi ini diklik dulu, ditandai dulu atau dipilih dulu, kemudian di sini klik create. Nah, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan desain template yang sudah disediakan di dalam aplikasi Microsoft Publisher tersebut. Ya. Nah, ini di sini kalian tinggal mengedit. Selanjutnya tinggal mengedit apa-apa yang ada di sini. Nah, dalam proses pengeditan ini, di sini juga sudah disediakan berbagai macam tool atau menu. Ini ada home, ada insert, ada page design, ada my link, ada review, dan ada view. Dan nanti jika kalian sudah memilih dari tampilan ini, kita klik seperti ini, maka kemudian akan muncul format-format. Nah, seperti itu. Sehingga ini akan lebih mudah untuk membuat karya. Pada prinsipnya untuk pengerjaannya ini, masing-masing ini juga sudah sering kita lakukan apabila kita membuat pada Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Jadi intinya sebenarnya pada saat sudah tampil seperti ini, maka kita hampir sama atau mirip aja caranya, ya, langkah-langkahnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian lalu kita buat desainnya. Misalnya ini ada yang harus kita penuhi dalam membuat iklan, misalnya anak-anak. Iklan di sini ada judulnya advertisement heading, berarti ini judul iklan anak-anak ya. Nah, ini judul iklan. Jadi advertisement heading ini judul iklan. Jadi iklan itu unsurnya harus ada judul. Itu yang pertama. Kemudian juga harus ada nama pembuat iklannya. Nama atau apa ya istilahnya, nama bisnisnya apa. Tuh. Kemudian terus di sini ada tempat usahanya atau tempat yang diiklankan. Kemudian ini nomor kontaknya. Terus di sini ada nama organisasinya, artinya ini misalnya kamu punya usaha atau toko atau kantor atau perusahaan, berarti di sini adalah nama kantornya. Ya. Nama kantornya kamu ganti nama kantormu apa? Nama perusahaanmu apa? Nama sekolahanmu apa kalau itu misalnya sekolahan. Kalau itu usaha ya usahamu namanya apa? Misalnya apa? Kalau kamu punya apa ya, usaha roti atau bakery, misalnya di sini dibuat nama bakerynya, nama usaha bakerynya apa?
misalnya Dinas Bakery atau Viras Bakery atau siapapun sini. Kemudian di sini ada lambang kecil, ini ada logo perusahaannya. Jadi sebenarnya kalau kita membuat iklan itu juga harus jelas anak-anak ya. Nggak sembarang iklan yang tidak punya keterangan atau identitas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ini iklannya judulnya juga harus ada. Misalnya ini produk ya berarti harus judul produknya apa. Kalau ini kegiatan ya kegiatannya apa. Misalnya pentas seni atau apa ya, kemah tamu ambalan atau apa atau produknya. Kemudian ini segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha kamu itu apa. Jadi misalnya kalau kamu jualan produk misalnya secara online, di sini kamu sebutkan spesifikasinya atau kelebihan produknya apa, spesifikasi produknya apa, kemudahannya apa, cara memesannya bagaimana dan semuanya itu harus diungkapkan di situ. Kemudian diberi gambar-gambarnya, ya, di gambarnya. Kemudian misalnya jam pelayanannya. Kalau misalnya kamu apa itu namanya online, berarti kapan sampai jam berapa bisa dilayani. Kalau misalnya sebuah kegiatan jam berapa sampai jam berapa, tanggal, bulan, tahun, waktu, tempat dan sebagainya itu juga dijelaskan di sini. Kemudian barang-barangnya kamu list di sini. Misalnya ini di dalam sini kan ada ini anak-anak ya. Nah, kalau dibesarkan seperti ini, isinya list your features item. Jadi di sini adalah item-item yang kamu jual misalnya. Misalnya kalau alat-alat elektronik misalnya, ya, alat-alat elektronik, misalnya 1 laptop, 2 komputer PC, 3 iPhone, 4 ponsel, 5 printer dan sebagainya. Ini kamu sebutkan barangnya apa, harganya berapa, tipenya apa itu, ya. Jadi seperti itu. Ini dijelaskan detail, terutama harga ya. Misalnya laptop 10 juta, ponsel 10 juta, pas juta gitu ya. Kemudian di sini ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menarik perhatian. Jadi misalnya kalau itu sebuah kegiatan atau event, misalnya ayo buruan, nah seperti itu. Kalau misalnya lomba, ayo cepat daftarkan, kuota terbatas, misalnya seperti itu. Nah, atau juga nyesel kalau kamu tidak ikutan, seperti itu. Itu kalau misalnya iklan-iklan yang seperti kita lihat itu ya. Jadi di sana ada sesuatu yang ditonjolkan untuk menarik perhatian pada saat orang melihat iklan untuk pertama kalinya. Jadi seperti itu anak-anak. Ini misalnya ini diganti-ganti bisa ya. Diganti-ganti bisa. Tulisannya ini diganti tulisan bahasa Indonesia. Misalnya kalau ini advertising heading ini adalah judul iklannya apa. Misalnya iklan kosmetik misalnya ya. Kosmetik. Nah, misalnya gitu. Bisa. Kemudian di sini diganti diskon menggiurkan. Nah, seperti itu. Terus kalau kurang lebar dibesarkan di sini, anak-anak tarik di sini. Nah, gitu. Jadi dilebarkan. Jadi sesuai. Jadi biar orang tahu, oh ini loh yang apa namanya, yang menarik perhatian. Nah, sambil jalan itu orang bisa langsung melihat gitu ya. Kemudian nomor identitas seperti nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, kalau zaman sekarang karena zamannya online, itu harus semuanya di sini harus diberi kontak-kontak media sosial. Ada Instagram, ada WA, ada Twitter, ada macam-macam lah. Itu apa yang dimiliki. Dulu ada Line, ada BlackBerry dan sebagainya di sini. Bisa dicantumkan semua. Kemudian setelah itu ini diedit, misalnya ganti warna, jadi page design,
misalnya diganti warnanya, cari warnanya kalau bisa, tapi di sini warnanya. Misalnya buat outline-nya, berarti format. Terus kita pilih yang mana. Misalnya kalau warna, ada warna-warna gradasi di sini. Nah, seperti ini ya. Bisa. Mungkin tulisannya juga perlu diwarna dengan warna yang berbeda. Misalnya di home kemudian ada font color di sini misalnya. Diganti apa tulisannya yang jelas gitu. Tulisannya jelas menarik gitu ya. Kemudian yang ini misalnya biar perhatian ditulis besar gitu, kemudian warnanya dibuat beda, kemudian ininya backgroundnya misalnya dibuat seperti ini. Nah, jadi tinggal ngedit-ngedit seperti ini aja anak-anak, jadi gampang ya. Terus misalnya ini pengen di warna juga, di warna atau tulisannya, mungkin kalau tulisannya untuk buat tulisan yang indah mungkin, nah pakai tulisan yang ini misalnya. Nah gini, jadi tinggal mengubah ini aja, ngedit saja. Kalau kita menggunakan template, jadi kita ngedit saja. Nah seperti itu. Ini juga gitu, misalnya tulisannya diganti warna apa yang kelihatan ya. Nah gini. Terus backgroundnya karena biru, ini diganti gradasinya mungkin warna yang pelan-pelan gitu ya, warna. Nah seperti itu ya, berganti ya. Jadi hanya seperti itu anak-anak, sebenarnya gampang sekali ya. Kemudian untuk mengedit tulisan ya seperti kita mengedit di Microsoft Word, warnanya, kemudian misalnya dimiringkan, kemudian misalnya ditebalkan, ya, misalnya dibesarkan atau model hurufnya juga diganti yang berbeda, misalnya seperti ini. Jadi sama, hampir sama di dalam mengerjakan pada dokumen format Microsoft Word. Jadi seperti itu. Ini misalnya apa? Logo diganti. Kalau misalnya kamu mau mengganti gambar-gambar, kamu bisa menyimpan gambar-gambar yang kamu butuhkan itu di dalam file komputer kamu. Atau bisa juga mungkin insert online picture dari sini, mencari juga bisa. Misalnya seperti ini, mencari dari gambar-gambar di misalnya flowers atau bunga. Itu nanti akan muncul di sini bunga-bunga. Nah, seperti ini. Kemudian kamu pilih bunga yang ukurannya kecil. Ya, ukuran kecil, kemudian diklik kanan atau diklik aja, terus insert seperti ini. Di insert. Nah, ini gambarnya sudah dapat. Kemudian dikecilkan, ditempatkan di mana, terserah kamu. Kamu pengennya di sebelah mana meletakkan gambarnya. Ya. Ini seperti ini, terus ini dibawa ke sini. Misalnya seperti itu. Jadi mudah saja. Ya. Terus atau ini kita buang, ini klik, kemudian home, terus delete atau cut. Nah, seperti itu. Terus ini gambarnya baru dibawa ke dalam sini. Cut, terus paste di sini. Paste. Anak-anak untuk membuat seperti ini memang harus jeli, telaten. Kelihatannya memang jelimet, memang susah, apalagi kalau seperti kalian yang memang belum punya komputer, belum punya laptop, atau belum pernah diajari mengoperasikan komputer. Pasti kalian akan merasa sangat sulit. Tapi begitu kalian sudah paham, sudah ngerti, maka kalian akan dengan mudah ya, kan dengan mudah
sini juga gitu. Ini misalnya kalau kegiatan diisi pelaksanaan. Jadi itu anak-anak ya. Jadi gampang. Kemudian kalau ingin menyisipkan apa yang akan kalian sisipkan, ya cari aja di sini. Sisipkan apa? Misalnya menyisipkan tabel juga bisa. Misalnya membuat daftar harga dari barang-barang yang kamu iklankan, kamu kasih misalnya di sini atau di mana gitu ya. Ada tabelnya, ya berarti insert tabel. Kemudian gambar seperti tadi. Ini gambar yang kalau kamu gambar ngambil dari, nah, misalnya komputermu ya. Tapi bisa ngambil dari gambar yang ada di internet dengan online picture. Bisa juga kamu menyisipkan ini shape anak-anak. Menyisipkan shape itu di sini. Kamu cari shape-nya atau bentuknya ya. Kemudian kamu bawa ke sini misalnya. Nah, seperti ini. Jadi gampang sekali sebenarnya. Tapi kalau ini tidak pernah juga pasti kalian akan merasa sulit karena ini juga rumit gitu ya. Jadi sebenarnya gampang, tapi perlu kejelian, ketelatenan gitu ya. Jadi teliti, jeli, telaten gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini akan kita buat shape outline atau garis tepinya. Misalnya ini dibesarkan. Nah, bisa jadi besar seperti itu. Kemudian mungkin warnanya pilih yang agak nyala, itu bisa ya. Jadi monggo tergantung kamu mau mengkreasi seperti apa ya. Misalnya efek menggunakan ini, misalnya efek tulisan. Nah, jadi sebenarnya mudah saja. Kalau misalnya kamu mengcopy gambar dari tempat lain supaya gambar ini mudah dipindah-pindahkan, karena kadang-kadang ada gambar yang tidak bisa dipindahkan, tapi itu pertama harus diklik, kemudian di wrap text. Pilih in front of the text ya. Atau yang mana supaya ini bisa dipindah-pindahkan sesuai dengan kehendak kamu tanpa harus merusak format yang ada di sini. Nah, untuk melihat kejelasan tulisan ini, karena ini kecil-kecil, di sini, di sebelah kanan bawah ini ada zoom atau untuk membesarkan tulisan. Jadi, untuk menjelaskan tampilan. Nah, ini. Biar kelihatan jelas, bisa seperti itu. Ya, ini. Kemudian, dengan adanya tulisannya lebih besar ini, maka akan semakin mudah. Itu yang insert. Untuk page ini, untuk mengatur margin. Ya. Margin seperti kalau kita di Microsoft Word kan ada batas-batas margin atas, bawah, kiri, dan kanan. Kamu pilih yang mana? Sesuaikan dengan yang dikehendaki. Kemudian orientasi, ada portrait, ada landscape. Monggo, silahkan disesuaikan. Dan kemudian ukuran kertas, di sini juga sudah ada ukuran kertas yang kamu gunakan. Ya. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian setelah ini semua sudah selesai dibuat, langkah berikutnya adalah disimpan. Caranya sama, klik file, kemudian save. Ya. Ingat untuk pertama kali menyimpan save. Kalau di Office 2016 setelah klik save maka tampilan seperti ini, pilih browse. Nah, seperti ini, terus kamu letakkan di mana? Di local disk E atau di local disk F. Kalau di local disk C, ini biasanya digunakan untuk menyimpan program-program dan sistem komputer di sini, aplikasi program komputer di sini. Jadi jangan di C seperti yang sudah Ibu sampaikan dulu, di D, E atau F. Nah, itu kita cari. Sebelumnya tentunya kamu harus sudah membuat folder nama kamu, mata pelajarannya apa, dan sebagainya, baru dimasukkan. Misalnya dimasukkan, kalau Bu Mira dimasukkan ke data, terus data pembelajaran misalnya, semester 2. Nah, teknologi perkantoran
di sini baru diberi nama filenya, misalnya membuat iklan dengan huruf kapital anak-anak ya. Membuat iklan misalnya kosmetik, misalnya gitu, tergantung ya. Kemudian ini tetapkan aja publisher, ya. Kemudian klik save. Nah, maka dengan demikian iklan yang sudah kamu buat itu sudah tersimpan dengan nama membuat iklan kosmetik. Nah, setelah iklan ini jadi, maka berikutnya baru dicetak. Tentunya kalau kita mau mencetak, maka komputer kita harus dihubungkan dengan printer dulu, ya. Hubungkan dengan printer dulu, kemudian klik file, kemudian print. Nah, saya seperti ini, print, terus halaman 1, kemudian klik print. Maka selesailah sudah hasil karya kamu. Jadi mudah kan? Pasti bisa. Di mana kamu punya semangat, punya kesungguhan, punya penasaran, punya kreativitas, maka kamu akan bisa membuat bahan cetak berbagai macam. Ya. Maka demikian anak-anak untuk cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat bahan cetak. Selamat belajar, selamat mencermati, selamat mengikuti, kemudian selamat mencoba untuk membuat bahan cetaknya. Nah, demikian untuk tutorial dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.